pengalaman pemikiran dan ide-ide ataupun buah sumbangsi kita tertuang di situ gitu kan. Nah, oke lanjut. Dari tiga eh, ini ya apa screenshot ini rangkumannya kurang lebih kayak gini baik dari Google Scholar, Scopus sama Web of Science. Ya, di Google Scholar sampai indeksnya 20, Scopus 19 dan Web of Science 19. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang bertanya-tanya kok angkanya beda gitu. Nah, ini kita singgung sedikit terkait dengan indeksasi gitu ya. Ada jurnal, misalkan let's say jurnal A gitu. Jurnal A ini anggaplah terindeks di Scopus gitu. Jurnal yang terindeks di Scopus belum tentu terindeks di Web of Science. Sedangkan ada juga jurnal yang let's say jurnal B. Jurnal B ini terindeks di Web of Science, belum tentu terindeks di Scopus. Tapi ada jurnal let's say namanya C. Jurnal C ini dia terindeks di Scopus, terindeks juga di Web of Science. Nah, makanya angkanya juga bisa beda gitu. Tapi mau setiap apapun jurnalnya, dia pasti akan muncul di Google Scholar gitu. Jurnal apapun ataupun kayak skripsi tesis kita juga pasti akan muncul di Google Scholar gitu. Makanya kalau misalkan sama anak-anak binaan gue ya, aku bilangnya anak-anak binaan gitu. Sama teman-teman yang berguru denganku gitu, aku selalu sampaikan bahwa kamu jangan lihat Google Scholar, sampah gitu. Nah, dan kenapa aku bilang jangan lihat Scopus? Ya, Scopus itu juga salah satu standar ya. Tapi menurutku standar Scopus itu masih terlalu rendah gitu. Jadi lihatlah jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science gitu. Karena mungkin kalau menurut pribadiku Scopus sama Web of Science itu, misal kalau Scopus itu let's say ratingnya cuma 3, Web of Science itu 10 gitu. Jadi memang jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science itu saya lihat secara pribadi itu lebih prestisius ya. Nah, eh, dan juga jurnalis yang terindeks Scopus itu let's say eh, kayak 10 di antaranya paling cuma satu yang terindeks di Web of Science. Tapi jurnal yang terindeks Web of Science 9 di antara 10 pasti terindeks Scopus gitu. Nah, jadi ya daripada kita pilih jurnal yang oh yang penting asal Scopus gitu kan, asal Scopus oh yang penting Scopus gitu kayak menurutku apa ya? Standarnya itu tuh terlalu rendah gitu. Apalagi kalau mohon maaf ya kayak yang orang mungkin publish adalah ambil yang nasional aja gitu, yang indeks-indeks Sinta. Nah, ya kayak ini pandangan pribadi ya. Kita udah capek-capek penelitian, menghabiskan waktu untuk publikasi, misalkan nge-lab gitu, writing, konsultasi sama dosen dan lain sebagainya. Jangan sampai capek kita itu sia-sia gitu. Capek sia-sia. Oh, oke, publish di jurnal nasional. Ya, apakah jurnal nasional itu dibaca orang gitu? Oke, mungkin maybe dibaca gitu, tapi probability-nya mungkin rendah banget gitu. Ya paling cuman seorang se-Indonesia Raya yang baca gitu kan. Nah, dan itu pun juga kita bahkan orang Indonesia pun mungkin dengan jurnal Indo sendiri kayak mikir gitu kan, ah eh, trusted gak ya referensi ini gitu karena bisa jadi infonya salah atau karena proses reviewnya yang kurang ketat jadi misleading information gitu daripada orang merujuk penelitian yang ambigu meragukan ya better dia switch ke yang lain gitu kan. Nah, jadi kita publish di jurnal-jurnal terindeks yang bagus khususnya Web of Science itu adalah salah satu wasilah ya, cara kita untuk bagaimana kontribusi keilmuan kita, kita berkontribusi untuk keilmuan dan ilmu yang kita publish itu memang benar-benar dipakai menjadi rujukan dan layaknya menjadi amal jari tiada tiada putus gitu kan. Mungkin lebih lanjut ya seputar sesi oh kri- oh ya mungkin brief dikit juga ya jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science itu aku lupa ya dia tuh ada beberapa kriteria gitu. Nah, pokoknya kalau di Scopus itu misal nih let's say Undip punya jurnal gitu. Undip ada kan beberapa jurnal terindeks Scopus gitu. Nah, untuk menembus jurnal agar terindeks Scopus gitu, maksudnya kita punya jurnal nih terindeks Scopus gitu, itu akan lebih mudah daripada kita mengelola jurnal terus terindeks Web of Science gitu, akan cukup sulit lah gitu. Oke. Nah, mungkin kita berbicara perihal angka ya. Terkadang kita melihat angka itu ada bersifat kuantitatif ya, bersifat angka. Nah, tapi jangan sampai kita penelitian dan publikasi itu mengejar angka karena kalau dari kata Prof Nizam ya, ini apa di Dirjen Dikti sebelumnya itu dia bilang kurang lebih penelitian di Indonesia itu memalukan. Memalukan dalam artian
enggak berkualitas gitu. Nah, jadi bagaimana kita itu tidak hanya mengejar angka, tapi juga kita juga mengejar secara kualitas gitu. Dan seharayanya kualitas dan kuantitas itu beriringan bersama gitu. Dan kalau misalkan aku secara pribadi, ngapain banyak-banyak gitu. Lebih baik satu, dua, tiga, tapi the best gitu. Daripada banyak, tapi ya contoh let's say proceeding semua gitu, atau kayak jurnal-jurnal rendahan Scopus Q4 gitu. Nah, kalau bisa kita tuh publishnya itu di Kiki satu semua gitu kan. Jadi kita capeknya itu nggak sia-sia gitu ya. Nah, seputar kenapa aku sangat sangat encourage untuk Scopusnya Q1 gitu, karena aku udah membuktikan kayak publish di berbagai jurnal internasional yang terindeks Scopus Q1 gitu, dari berbagai penerbit bereputasi, ada kayak di Springer Nature, ada Elsevier juga, ada Cell, MDPI, terus ada ACS kalau untuk komunitas teknik kimia ya. Nah, dan setelah aku lihat ya pengalamanku, sebenarnya publish di Q1 itu dalam tanda kutip yang mudah gitu. Yang susah itu adalah memulainya, dan yang susah itu adalah fasilitasnya, yang susah itu adalah idenya, dan yang susah itu adalah kemampuan kita. Jadi kalau misalkan dari kita nih, oh kita ada keinginan, kita belajar gitu, berguru dengan orang yang tepat gitu. Terus ditambah dengan fasilitas memumpuni, tapi fasilitas nggak mutlak ya. Kalau misalkan, oh kita bilang terkendala fasilitas, kita bisa alihkan dengan misalkan studi analitik gitu, persamaan matematis, ataupun bisa pakai studi dengan komputer gitu, komputasi, ataupun juga bisa membuat artikel review gitu, kayak contoh nih yang di Helion Cell ini, artikel review yang nggak perlu fasilitas gitu kan. Nah, terus juga eh, dan yang satu lainnya ide gitu. Nah, mungkin ide ini yang agak susah ya, kayak kita ngebaca doang mentok gitu kan. Nah, kita balik-balik lagi, niat aja nggak cukup ya kalau untuk dapet ide ini. Mungkin kita perlu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya dengan orang pakar di bidangnya gitu kan. Jangan misal kayak nggak mungkin kan kita belajar ilmu nyantet sama ustadz ilmu fikih gitu ya. Mungkin dia nggak bisa nyantet gitu. Tapi bisa aja kita nanya perihal penelitian dan publikasi dengan orang yang udah sering melakukan itu gitu. Jadi kan bertanya dengan orang yang tepat gitu ya. Nah, dan aku pun juga kayak, oh awal-awalnya tuh kayak susah gitu. Tapi setelah pertama bisa gitu, untuk step kedua, ketiga, keempatnya tuh apa ya, susahnya itu berkurang, terus kayak ujung-ujungnya ih kok mudah banget gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak aku, misal aku ada artikel nih. Terus aku bisa bisa self value lah, kita menilai sendiri, oh kurang lebih artikel ini layaknya di mana gitu ya. Nah, jadi dengan kita udah punya pengalaman sebelumnya, terus kita bisa scoring menilai, oh kira-kira nih layaknya di mana. Jadi mostly aku kalau submit jurnal gitu, baik yang kerjaanku ataupun kerjaan timku, mostly nggak pernah di reject gitu, langsung publish lah gitu ya. Ada yang di reject, tapi penolakan itu sedikit gitu, nggak banyak ya kan. Penolakan itu nggak enak ya, kayak kita udah effort, udah submit, let's say kita submit aja seminimalnya ya sejam lah gitu ya, untuk input email tiap author, masukin title, metadata lainnya gitu kan. Ya jangan, aku tuh jangan sampai kita udah habis waktu di reject gitu kan, gak enak gitu. Jadi kita udah memvalue nih, oh art karya kita kurang lebih masuknya di mana gitu ya. Kita juga berusaha memantaskan diri juga, artikel kita kita percantik gitu biar layak di tempat itu. Tapi ya di satu sisi kita juga harus ini ya apa, eh, mikir lah, jangan ngotak gitu, kayak misalkan penelitian kita sampah tapi mau di jurnal yang top kayak Nature gitu kan, ya sorry ya, kayak omdo gitu, omong kosong gitu kan. Nah, jadi kita juga harus harus tahu tahu diri juga ya, kalau misalkan artikelnya jelek, mungkin kita permak dulu sedemikian rupa gitu, tambah data atau apa gitu, baru submit di jurnal bagus gitu kan. Nah, terus juga pengalaman penelitian dan publikasi ini apa ya? Itu ibarat kita itu defense, terus nanti ada orang yang offense gitu, yang menyerang kita. Yang menyerang kita itu adalah editor, editorial jurnalnya, reviewer gitu. Nah, jadi bagaimana kita berusaha untuk mempersiapkan defense yang sebaik mungkin gitu. Nah, dan ketika kita sudah eh, memahami defense sebaik mungkin karena kita membuat
penelitian, artikel penelitian dan publikasi itu kita belajar bagaimana sih orang yang menyerang, yang offense itu. Nah, jadi perspektif kita dua arah ya, bagaimana kita melihat artikel kita sebagai penulis dan bagaimana kita melihat artikel kita sebagai pengulas ataupun reviewer ataupun editor gitu. Nah, terkait dengan pengalaman ini aku juga sudah menjadi reviewer di berbagai jurnal internasional banyak lah gitu ya. Nah, ini salah satunya contoh untuk Elsevier doang ya. Nah, dan kalau di Elsevier aku ada beberapa jadi reviewer gitu. Ini beberapa jurnal yang aku review ada Journal of Biomechanics, ini Q1, Einsams ini Q1 juga, Helion Q1, Journal of Engineering Research dia Q2, Q3, Result in Physics Q2 sama International Journal Surgery Case Report ini lupa Q3 apa ya kalau nggak salah. Nah, jadi enggak hanya sering penelitian dan publikasi, aku juga sering menjadi pengulas gitu. Nah, kita dengan sering menjadi pengulas itu selain perspektif kita double, ini juga salah satu bentuk kita belajar sepanjang hayat gitu kan. Nah, jadi kita tahu nih, oh yang lagi dikerjain orang tuh gimana sih gitu. Jadi sebelum karya itu publish kita udah lihat duluan. Jadi eh, progres penelitian ataupun eh, di bidang ini apa sih yang lagi top gitu atau apa sih novelty yang lagi orang kejar akhir-akhir ini kita tahu, kita paham dan kita bisa menjadi leading di bidang itu gitu. Nah, karena kita terus belajar, gak mungkin kan kita menjadi reviewer terus kita asal-asal gitu ya. Pasti kita baca satu-satu dan kita ketika kita membaca karya orang itu kita secara nggak langsung kita sudah belajar untuk yang kedua kalinya. Terus dengan kita menulis review report, kita belajar untuk yang ketiga kalinya gitu. Terus dengan kita proses itu kita belajar terus kumulatif kan setiap kita diundang jadi reviewer kita belajar terus gitu. Nah, kita kita terima terus kita ulas terus. Nah, kita kan berarti kumulatif kan terus-terusan gitu. Dan ketika kita belajar terus-terusan itu kita akan merasakan bahwa oh iya ya, kayak orang buat tuh bagus banget. Masa kita bikinnya sampah banget? Ya mungkin kan. Jadi kita berusaha untuk improve kualitas kita juga gitu kan. Nah, tapi eh, di sisi lain juga kalau misalkan bertanya, oh gimana sih jadi reviewer gitu. Nah, untuk menjadi reviewer itu nggak serta-merta kita, oh diundang jadi reviewer gitu. Untuk jadi reviewer itu, ya at least kita harus membuktikan diri kita di bidang itu gitu. Nah, membuktikan diri di bidang itu maksudnya ya kita punya penelitian dan publikasi yang memumpuni, di bagus gitu. Jumlah ada beberapa lumayan gitu. Nah, terus ketika kita udah punya rekam jejak yang mumpuni, nanti penerbit itu akan kirim kita undangan gitu. Misal nih, kamu sebelumnya terbit artikel tuh, let's say di Elsevier gitu ya. Terus kamu jadi corresponding authornya. Email kamu sebagai corresponding author itu ya adalah yang akan digunakan oleh editorial ataupun managing editor suatu jurnal untuk invite kamu sebagai reviewer gitu. Nah, dan maka dari itu, ketika kita publish artikel dengan kita sering jadi corresponding author, kita akan lebih sering ya lah jadi reviewer gitu ya. Nah, mungkin kalau misal kayak jadi mahasiswa, pas jadi mahasiswa kan kita nggak bisa nih publish artikel sebagai corresponding ya. Karena yang jadi corresponding itu pasti dosen pembimbing kita gitu kan. Nah, nanti setelah kita lulus, atau let's say jadi dosen, jadi akademisi, atau jadi peneliti dan lain sebagainya, nah kita perbanyak tuh artikel yang kita jadi correspondingnya, terus dengan artikel kita jadi correspondingnya, otomatis ini ya apa eh, editor itu akan lebih editor itu akan ngundang kita dan semakin banyak publikasinya, publikasi kita sebagai corresponding juga semakin tinggi probabilitas kita diundang gitu ya. Nah, dan juga perihal penelitian dan publikasi ini portofolio ya, portofolio diri gitu. Nah, jadi kita kayak misal let's say ada urusan apa gitu atau mau kemana dan lain sebagainya, terutama yang urusannya akademik itu akan lebih mudah gitu. Nah sebelumnya kan aku sempat bahas nih, udah sempat lanjut kuliah di Cina gitu, terus keterima di beberapa universitas gitu dan alhamdulillah seluruhnya beasiswa ya. Nah ini ada beberapa LOA yang sempat aku dapetin gitu.
waktu mau studi S3 kemarin ada University of Twente di Belanda, ada di India Manipal Academy of Higher Education kayak ITB-nya tapi versi India gitu. Southern University of Science and Technology, ITB versi Cina, Universitas Teknologi Malaysia, ITB versi Malaysia, University Brunei Darussalam, UI-nya Brunei, sama The University of Sheffield. Nah, eh, kayak kalau misalkan kita daftar admission untuk di luar negeri itu ya, terlepas dari seluruh persyaratan kayak TOEFL, IELTS dan lain sebagainya gitu, waktu yang di interview itu yang ditanya itu pasti penelitian dan publikasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita penelitian dan publikasinya masih kurang gitu, kita akan ya cukup kesulitan ya menjawab interview dari admissions ketika kita mau studi di luar negeri gitu. Nah, tapi ketika kita punya portofolio yang baik kayak mudah banget gitu. Kayak contoh let's say di kayak aku interview di ini ya di University of Sheffield ini contoh. eh, Interviewnya tuh bilang kayak gini, oh rekam jejakmu luar biasa ya untuk kualifikasi lulusan S2 gitu. Kayaknya saya nggak perlu menanyakan hal lebih lanjut gitu. Admissionnya itu nggak ada nanya gitu kayak untuk apa kita tanya gitu untuk orang dengan kualifikasi seperti ini udah langsung diterima gitu. Nah jadi apa ya kayak untuk apa kita interview panjang-panjang, panjang kali lebar gitu, ngejelasin banyak hal gitu ketika rekam jejak kita udah proven gitu ya. Nah, sama halnya dengan ketika kita submit jurnal ya. Ini salah satu bentuk unfair advantages ya, track record. Jadi misal nih, kamu submit jurnal, terus sama orang lain submit jurnal. Sebenarnya artikel di jurnal yang sama ya, mungkin kualitas artikelnya itu sama gitu tapi autornya beda. Nah, autor beda aja itu udah menentukan, udah ngebedain apakah artikel itu diterima atau enggak. Nah, karena penilaian itu nggak selalu bersifat objektif ya, ada juga yang bersifat subjektif gitu. Contoh nih, misal eh, dengan kualitas yang sama, tapi kita lihat, oh autornya itu enggak established di bidangnya atau kayak pengalamannya masih minim gitu. Jadi si autor ini yang nggak punya banyak pengalaman, artikelnya itu yang harus bagus, pakai banget gitu untuk bisa publish gitu. Jadi effortnya harus ekstra kan. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang mungkin artikelnya itu biasa aja, tapi dia udah established gitu di bidangnya, udah punya rekam jejak yang bagus gitu. Nah, orang yang dengan rekam jejak yang bagus, dia akan relatif lebih mudah tembus initial screening, terus masuk proses review ketika dia submission jurnal, karena editornya itu melihat, oh rekam jejak si autornya ini memumpuni gitu. Jadi ya untuk apa dicek-cek lagi gitu kan. Nah, ya mungkin itu apa ya nggak Lagi adil dan lain sebagainya tapi hidup seperti itu ya sama halnya yang kayak aku ceritain terkait interview admission waktu mau lanjut studi kemarin ataupun kita proses submit jurnal gitu nah makanya untuk rekan-rekan mungkin ada beberapa tips ya yang aku bisa sampaikan juga sembari untuk closing cerita kita gitu di sesi kali ini pertama gitu ya pertama kita ngelakuin penelitian itu novelty-nya ya. Novelty itu ya bisa dipungkiri gitu ya. Even penelitian kamu low apa ya simple gitu tapi novelty-nya wah jedar gitu ya. Itu akan mudah lah artikel kita bisa publish di jurnal-jurnal bagus yang dari penerbit bereputasi gitu ya. Nah, novelty gitu. Untuk kita tahu novelty berarti kita harus sering banyak baca gitu kan. Nah, ataupun juga sharing dan diskusi gitu. Terus terkait dengan novelty juga adalah bagaimana writing kita. Writing ini aku maksud bukan hanya benar secara grammar ataupun tenses ya, tetapi juga adalah the art of writing. Art of writing ini maksudnya adalah bagaimana kita mendeliver kalimat itu academically dan terstruktur dan enak dibaca gitu. Nah, ini bukan hanya sekedar benar bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau hanya sekedar benar bahasa Inggrisnya, kita bisa pakai Google Translate, terus grammarnya dibenerin pakai AI, kayak contoh Grammarly, atau minta contoh ya, AI yang kayak orang ChatGPT gitu, buat kalimatnya gitu. Nah, tapi apakah
dengan seperti itu layak? Ya enggak gitu. Karena ChatGPT itu kalimatnya itu oke, dia bahasa Inggrisnya oke gitu, tapi apa ya Kak, kata-katanya itu hancur kayak enggak sistematis gitu, enggak mengalir. Atau misalnya kita mungkin bikin bahasa Indonesia dulu, terus terjemahin di Google Translate gitu. Ya oke, mungkin dia bahasa Inggris, tapi rasanya bahasa Indonesia gitu. Dan rasanya nggak akademik gitu ya. Nah, jadi berbicara perihal dengan Muslim juga. Muslim kan selayaknya untuk menjadi huntum khairu ummah ya, umat terbaik gitu. Dan kita untuk umat terbaik ya selayaknya kita juga untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan kapasitas diri ini salah satunya baik dari penalaran kita secara ilmiah bisa dan juga untuk segi kemampuan bahasa gitu kan. Dan lagi pula nggak ada yang rugi kan belajar bahasa gitu ya. Aku tuh terkadang, mohon maaf ya, kadang kayak melihat orang-orang tuh kayak wah, alim agama kiai gitu, tapi mungkin kayak misalkan hal-hal yang berbasis keilmuan kayak contoh kayak dia nggak mau belajar bahasa Inggris gitu, ataupun mungkin misal dia kuliah apa gitu, dia oke dia mungkin alim pinter ngaji gitu, tapi ketika bahas hal-hal yang seputar eh, jurusan atau keilmuannya gitu, let's say dia dari teknik sipil atau teknik mesin atau teknik apa atau jurusan lain gitu, ekonomi manajemen apa, dia menutup mata dan nggak mau menelisik lebih lanjut gitu ya. Memangnya ilmu di dunia ini cuman ilmu agama doang ya, enggak kan? Dan apakah kita nggak ada eh, nggak perlu untuk mempelajari ilmu yang lainnya ya? Aku rasa nggak juga kan. Nah, oke, eh, tadi sempat kusinggung yang pertama tadi novelty, terus yang kedua bagaimana grammar ataupun apa writingnya, terus yang ketiga adalah visualisasinya. Nah, visualisasi ini maksudnya adalah kayak contoh bagaimana kita menampilkan gambar, grafik, tabel gitu. Nah, mungkin kalau kita sekedar buat grafik, oke, kita bisa bikin kayak let's say di Excel gitu. Udah gitu selesai kan? Tapi yang ku maksud visualisasi itu tidak seperti itu. Visualisasi yang ku maksud itu adalah bagaimana kita membuat gambar itu secantik mungkin gitu, seilmiah mungkin kayak oh, dari lihat grafiknya aja kayak bagus banget gitu. Geo mungkin aku contohin satu ya, mana ya, medicine. Mungkin contoh ya, ini ada satu artikel yang sempat aku bikin gitu. Nah, bikin grafiknya itu kayak gini. Oke, pertanyaannya, apakah bisa kita bikin di Excel gitu? Bisa, tapi agak susah gitu. Kita butuh effort. Jadi ini aku grafiknya pakai aplikasi pihak ketiga. Aku pakai apa? Pakai software lain, pakai X. Namanya Exact, XACT gitu. Atau orang lain lebih familiar pakai Origin gitu ya. Jadi salah satu bentuk effort biar grafiknya lebih bagus gitu ya. Atau mungkin di tempat lain, misal gini nih. Nah, kalau grafik kayak gini mungkin kalau di Excel lebih mudah bikinnya ya. Tapi untuk membuat yang dalam tanda kutip sebagus ini agak susah gitu kalau kayak kita cuma di Excel doang gitu. Nah, jadi ya sehalayaknya kalau kita punya waktu lebih gitu, mungkin kita bisa investasikan waktu kita untuk explore lebih lanjut perihal software gitu ya, kayak belajar untuk edit gambar itu kita bisa pakai Photoshop, CorelDRAW, Visio, atau untuk grafik kita pakai Exact sama Origin, ataupun juga untuk software-software kayak misal software engineer itu kayak SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, atau aku pakai Abacus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi untuk sarana juga ya, sarana biar oh artikelnya bagus nih, soalnya kan visualisasi juga mendukung gitu. Dan ini ya, dan mungkin terakhir gitu yang sempat ku singgung perihal dengan rekam jejak authorship gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita nih, kita udah ada artikel dan menurut kita bagus, tapi kita belum punya rekam jejak yang mumpuni. Mungkin kita bisa ini ya, apa kolaborasi dengan orang internasional dari luar negeri gitu, minta masukan dan sarannya. Terus nanti dia kita ajak sebagai co-author gitu. Jadi selain artikel kita improve, kita belajar dari hasil revisian dia, eh, artikel kita untuk publish itu juga relatif lebih mudah karena selain ada author ataupun orang yang track recordnya mumpuni,
ya afiliasi kita kan juga mancanegara gitu, bukan hanya Indonesia tok, tapi misal let's say ada Indonesia, ada Inggris, ada Cina dan lain sebagainya gitu. Dan juga kolaborasi antar institusi beda negara itu lebih disukai untuk publish jurnal internasional gitu karena menunjukkan exposure penelitiannya gitu kan. Kayak bukan cuma satu institusi doang dan menunjukkan bahwasanya hasil dari kolaborasi internasional gitu kan. Oke, mungkin sekian ya yang bisa aku sampaikan kurang lebih. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada lewat-lewat ataupun salah kata ataupun yang kurang berkenan gitu ya. Untuk misalkan lebih lanjut dari pasca kegiatan ini, aku feel free kok. Misalkan ada teman-teman yang mau tanya-tanya, sharing, diskusi, ngobrol-ngobrol, ataupun mungkin ada bidang penelitian kita yang sama mirip atau lain sebagainya, kita bisa collab ya. Nah, rekan-rekan feel free bisa reach up aku secara pribadi. Ini seluruh media sosialku eh, ini mobile phone-nya pakai WA ya, tapi aku lebih aktif di WA. Itu mungkin misal bisa bilang, oh tahu dari kegiatan Kipaska ini gitu dan lain sebagainya gitu. Eh, aku kalau misalkan rekan-rekan bergerak di bidang-bidang seputar teknik dengan aplikasi di bidang kesehatan dan lingkungan, aku sangat ini ya terbuka untuk kolaborasi gitu. Ataupun mungkin at least minta masukan untuk artikelnya ataupun penelitiannya ataupun proposalnya ataupun misal untuk tugas akhirnya. Oh, feel free kok. Aku welcome banget gitu ya. Senang bisa membantu selagi aku bisa dan luang juga ya. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan aku kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Imam ya yang telah memberikan materinya, motivasi, kemudian memberikan pengalaman, membagikan tips-tips juga buat kita, terutama di sini mungkin mahasiswa-mahasiswa yang satu S2, S3 atau ada yang sudah menjadi akademisi. Nah, itu dia tadi eh, banyak hal ya, banyak yang bisa kita ambil juga, terutama di bagian bagaimana kita menambah publikasi kita. Terus tadi juga ada pernyataan yang cukup kontroversial ya terkait Scopus ya. Katanya Scopus itu ya gitulah ya. Kata lebih mungkin bagi sebagian kita yang awam Scopus saja sudah membanggakan gitu ya. Ternyata nggak cukup gitu. Benarlah kata pepatah di atas langit masih ada langit gitu ya. Bener. Agak kaget juga sebenarnya tadi. Wah, Scopus aja kita udah kadang-kadang sampai ya agak struggle gitu ya. Ternyata masih ada di atasnya lagi. Ya begitulah kehidupan ya. Nah, itu teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing-sharing kepada Mas Imam narasumber kita, dipersilahkan bisa via ini ya, via chat bisa atau langsung open mic juga bisa, dipersilahkan banget. Oh, mana tadi? Malah hilang nih. Kalau nggak ada berarti paham semua. Oke, ini ada ini yang open mic ini Mas. Ya, boleh deh Kak. Boleh, boleh Bu, Ya, dipersilahkan. Ya. ini saya off cam ya Kak ya. Mohon maaf. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak Ilham. Luar biasa ya. Masya Allah, ilmu, wawasan dan pengalaman itu walaupun masih muda tapi udah oke banget. Begini Kak permasalahannya tadi sih saya menyimak ya tentang dari awal sampai akhir gitu ya. Saya biasanya kalau melihat kayak gini saya biasanya nggak sampai tuntas tuh. Tapi saya ini karena saya penasaran banget gitu. Wah. Jujur aja, jujur aja Kak, saya sih usia sudah 50 tahun ke atas ya. Ah, Ya saya sedang menempuh S3 di UNJ gitu ya. Dan saya juga wih. kan, ya dulu saya tuh S2-nya itu 2009 itu saya masih menggunakan buku gitu Kak, Hmm. referensi buku gitu kan.
ternyata pas saya masuk di S3 ini tahun 2022 ini loh kok jurnal gitu kan. Sementara referensi buku itu tidak sekuat yang dulu gitu. Jadi ada masa-masa transisi. Sementara saya tuh udah di usia 50 tahun ya, bukannya nggak semangat, tetap semangat gitu kan. Tapi bagaimana ya kayak untuk menulis di Scopus itu, apalagi kan yang selama ini kita banggakan seperti moderator bilang ya, ada langit di atas langit gitu kan ya. Nah itu saja saya dalam penulisan kayaknya apa namanya karena belum terbiasa ya kak ya. Dulu saya mungkin waktu usia 35 saya masih terbiasa nulis, tapi karena pas ini kayaknya mandek dan saya profesi saya bukan dosen kak. Oh, Saya oke. TK, saya guru TK, Ah, tapi saya dosen juga di UT dan di PT IKI gitu. oke. Tapi tidak home base saya pakainya tetap di TK lah gitu NUPTK gitu. Jadi saya selama ini sebenarnya sih kesulitan gitu Kak gitu untuk menulis untuk Oke. novelty-nya. Apalagi kalau kita baca di jurnal itu kan Kak kayaknya kok sama semua gitu ya tulisan-tulisan artikel tuh sama. Jadi yang Oke. membedakan tuh apa gitu. Jadi apalagi tadi kakak juga bicara masalah bagan-bagan yang harusnya akademis gitu. Nah itu kan saya mungkin bukan nggak bisa karena kan generasi saya generasi X gitu ya, bukan Hmm, generasi milenial gitu. Ya itu sih mohon pengarahan dan motivasinya kak. Gitu syukur-syukur bisa membantu gitu loh kak. oke, siap. Makasih banyak kak Imam. Ya, terima Eh, kasih kepada Bu, Bu Dede ya, Bu Dede Mardia. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar oleh Mas atau Bapak Lukmanul Hakim dari Institut Muhammadiyah Bekasi, jurusan Teknik Informatika. Izin bertanya kepada Kak Imam, cara membagi waktunya Kak, katanya. Mohon diarahkan, apalagi dalam pembuatan jurnal yang harus kita lakukan. Jujur saya masih awam dalam hal ini. Oh, masih belum punya pengalaman nih, Kak Imam, tentang menulis jurnal. Gitu. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, tiga pertanyaan sekaligus nanti ya, Mas Imam ya, biar sekalian. satu-satu aja, biar gak bingung juga Oh, saya. jawabnya ada satu ya? Oh ya, oke, boleh, boleh, boleh. Nanti berarti kita jawab pertanyaan dari Bu Dede dulu ya. Ah, Oke, dipersilahkan. oke, Bu Dede, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Wah, luar biasa nih, lagi lanjut S3 juga ya. Tapi ini kita rekan seperjuangan ya, sama-sama lanjut S3 gitu. Cuman yang jadi masalah mungkin ibu lebih struggle dari saya, karena ibu udah punya anak pasti ya nggak. Terus juga mengurus rumah tangga gitu. Ya, sedangkan saya mengurus diri sendiri gitu. Jadi beban beban dan tanggungannya tuh beda gitu ya. Nah, jadi lanjut ya, perihal situasi dan kondisi ibu memang setiap orang itu kan kondisinya beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamaratakan itu gitu. Mungkin kalau saya jadi ibu gitu, oh anak banyak nih, mau minum susu, mau makan, mau apalah, mungkin waktunya nggak ini ya apa eh, pecah konsentrasi gitu kayak ya misalkan kita mau penelitian dan publikasi apapun mau publish di jurnal yang bagus gitu ya yang terindeks Scopus, Web of Science dan yang dari publisher ternama juga kita butuh mendedikasikan waktu lah gitu ya. Eh, aku nggak aku tidak apa ya kayak menyepelekan itu karena aku juga mengalami proses itu gitu. Nah, jadi ya kalau misalkan oh kita lagi fokus nih tiba-tiba terganggu dengan hal yang lain nanti ujung-ujungnya ini nggak kekejar gitu apalagi kalau misalkan yang lagi menyelesaikan studinya tapi sibuk hal lain gitu ada proyek lah atau sibuk rumah tangga dan lain sebagainya entarnya nggak lulus-lulus gitu nah oke jadi perihal dengan yang ibu ceritain gitu itu ini ya keniscayaan lah ya memang nggak bisa dipaksakan gitu tapi setidaknya bisa kita usahakan gitu ya pertama saya coba jawab poin satu persatu yang aku tangkap tadi pertama perihal kaget ya masalah oh dulu buku sekarang ke jurnal gitu Eh, sekarang pun sebenarnya juga masih pakai buku kok Bu tapi mungkin bedanya ketika kita merujuk pada pemahaman dasar rumus-rumus ataupun basis teori itu kita rujuknya ke buku tetapi ketika kita merujuk perihal penelitian terbaru ataupun metodologi penelitian, kita bisa rujuknya ke jurnal gitu ya. Karena
Kalau jurnal ini dia bergeraknya cepat banget ya. Makanya untuk merujuk-rujuk ke perihal penelitian kita rujuknya ke jurnal yang bisa eh, apa ya, secara di atas kertas itu orang anggapnya 5 tahun terakhir masih oke gitu. Sedangkan kalau buku 10 tahun terakhir masih oke gitu kan. Nah, itu perihal buku dan jurnal gitu. Terus kalau misalkan ibu terkendala nih, kesulitan untuk memahami oh gimana sih gitu, eh, apalagi di zaman sekarang itu seharusnya menurut saya udah nggak ada alasan sih, karena sangat terbantu dengan AI ya. Eh, Kalau misalkan yang paling saya rekomendasiin gitu itu pakai ChatGPT. Kamu misal mau nanya perihal apapun gitu, nanti dia jawab gitu ya. Walaupun memang jawabannya enggak 100% benar dan enggak benar-benar valid gitu, tapi at least bisa menjadi rujukan. Tapi tidak sepenuhnya plek teki tep apa, plek teki plek ambil semua, enggak kayak gitu ya. Masih kita harus pahamin juga gitu. Nah, terus kalau perihal masalah cari novelty dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan saya dosen metodologi penelitian gitu. Jadi mungkin kita ada brief dikit lah ya. Ini ada materi perkuliahanku. Ada materi perkuliahanku kayak contoh ini ya. Writingnya gimana sih, kayak misalkan kayak sama semua gitu. Ini mungkin mohon maaf ya, kayak bahas agak judul kegiatannya Ramadan, tapi mungkin aku bahasnya ini yang agak enak ya tentang pacaran gitu. Tapi ini aku gunakan metode pacaran ini untuk purely untuk lebih mudah memahami sesuatu. Jadi kan eh, kita itu akan mudah menyampaikan sesuatu hal kalau apa yang kita sampaikan itu relate sama kehidupan pribadi ya. Itu yang aku pahami, yang itu yang aku pahami so far. Jadi aku selalu mengarahkan dan mengajarkan ya. Aku ngajar di Pasca juga kok, mahasiswa S2 S3, even aku bukan S3 gitu. Pakai dosen orang lain tapi aku yang masuk gitu. Nah, jadi aku selalu menyampaikan ke mahasiswaku bagaimana sih kita bikin pendahuluan pendahuluan KTI. Itu sama aja dengan bagaimana proses PDKT ataupun pacaran gitu. Ini bukan pacaran yang syar'i, yang pacaran bener-bener pacaran gitu maksudnya, pacaran yang zaman sekarang gitu. Nah, kan prosesnya apalagi kalau kebetulan teknik mesin ya, jurusanku tuh kayak cowoknya tuh buaya banget gitu, kayak satu aja nggak cukup gitu kan, dan juga udah berbagai pendekatannya satu cewek ke cewek lain gitu. Nah, terus aku bilang kalian udah pacaran gitu, udah sering pacaran, udah kemana-mana gitu, pasti deketin cewek tuh udah biasa kan. Nah, harusnya kalian ngebuat KTI, KTI itu baik esai ataupun jurnal dan lain sebagainya itu hal yang mudah gitu kan. Nah, jadi proses-proses PDKT ataupun pacaran tuh kurang lebih kayak gini, dan setiap tahapannya itu sangat menggambarkan ataupun merepresentatifkan kondimen-kondimen yang ada di pendahuluan, bagian pendahuluan jurnal, pendahuluan artikel, pendahuluan skripsi, tesis, disertasi ataupun lain sebagainya, Bu, gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk lebih ini apa, untuk brief doang, kayak kenalan itu, kita kenalan PDKT itu, oh, menggambarkan kondisi kekinian, kayak menyatakan maksud, wah aku suka loh sama kamu, itu kita nyampein masalah yang ada, misalkan Indonesia saat ini atau apa gitu, sebutinlah masalah penelitiannya apa gitu, meyakinkan hati. Meyakinkan hati ini maksudnya mungkin kan cewek itu overthinking ataupun lain sebagainya gitu. Jadi gimana biar ya dia yakin, kita sampein, kita speak speak gombal atau apalah itu ya. Nah, kalau di pendahuluan KTI itu kita sebutkan urgensi masalah penelitian itu. Soalnya di dunia ini masalah itu banyak. Hidup kita aja masalah. Nah, tapi apakah masalah itu penting dan mendesak untuk diselesaikan gitu kan? Nah, karena di masalah bahas tentang penelitian akan kayak, kalau penelitian itu nggak penting ya buat apa buat apa diteliti gitu kan? Nah, terus kalau di PDKT ataupun pacaran itu mungkin kita suka ceritain mantan ataupun masa lalu gitu. Oh, aku dulu sempat pacaran sama si A, aku pacaran sama si B, pacaran si C. Mungkin suka cerita masa lalu gitu ya. Nah, kalau di pendahuluan KTI itu kita namain gagasan terdahulu beserta kekurangan, state of the art-nya gitu. Si Liao, si Zhang, si Zhao, si apa, dia penelitian ini, metodenya apa, sayangnya metode dia kurang atau lain sebagainya.
sampai di tahapan terakhir PDKT atau pacaran itu kita seriusin atau tinggalin itu. Kayak, oh kamu mau nggak jadi pacar aku, atau oh kamu mau nggak nikah gitu kan. Dan salah salah maksudnya, kamu mau nggak nikah sama aku biar ke jenjang lebih serius gitu kan. Nah kalau di PDKT atau pacaran itu, kalau di penanaman KTI itu kita sebutin gagasan yang mau kita bawakan. Biasanya itu di paragraf terakhir introduction itu kita nyebutin research objektifnya gitu. Nah itu untuk step-step alurnya lah gitu. Alurnya jadi setiap item ini seenggaknya harus direpresentatifkan dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf tuh nggak asal-asal gitu. Nah, lebih teknisnya aku terlalu panjang ini. Kalau untuk mau lebih panjangnya, yang jelas briefnya kayak gitu gitu. Terus itu kan setiap paragraf. Nah, setiap dari per kalimat juga itu nggak asal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sempat belajar academic writing, atau misalkan ada yang pernah ngambil IELTS atau TOEFL IBT, bukan TOEFL yang paper ya, TOEFL yang pakai komputer gitu. Nah, kalian akan ada tes writing gitu. Writing itu ada untuk mengkonstruksikan satu paragraf, misalkan untuk yang induktif deduktif ya, yang inti kalimatnya di depan, kita masukin TS, topic sentence, inti kalimatnya di awal, terus sisa-sisa-sisanya itu kita following dengan supporting sentence, supporting detail, sama MC, mini conclusion gitu. Ada jenis-jenis kalimat apa? Setiap paragraf itu ada jenis-jenis kalimatnya dan nggak boleh asal gitu. Terus untuk yang benar-benar akademik, dia itu ada penggunaan apa ya? Imbuhan, terus kalimat kompleks dan lain sebagainya gitu. Dan itu apa ya, ribet sih. Nah, dan tapi kalau misalnya kita bingung gitu, mungkin bisa kita draft satu-satu dulu gitu, jangan langsung ditulis gitu kan. Kayak misalkan, oh paragraf satu mau bikin apa, paragraf 2 mau bikin apa, paragraf 3 mau bikin apa. Nah, terus di setiap paragraf itu kita coba speak tipis-tipis, spill tipis-tipis gitu. Oh, kalimat satu mungkin ini ya. Oh, kalimat kedua ini. Oh, mungkin kalimat ketiga ini. Yang penting ada bayang-bayang aja gitu. Jadi kan kita kebayang gitu kan. Terus mau nanti dihalusin pelan-pelan gitu kan. Nah, mungkin itu menurut saya cara terbaik yang bisa ibu lakukan gitu. Soalnya kalau kita tuh tiba-tiba langsung mau nulis satu satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat gitu, itu agak susah. Tapi kalau kita draft tipis-tipis, oh tiap paragraf itu mau nulis apa, terus di setiap paragraf itu kira-kira per kalimatnya apa gitu, kayak cuman idenya doang, tapi belum dibentuk kalimatnya gitu. Bentuk kalimatnya nanti kalau udah selesai gitu kan. Nah, itu untuk yang lebih ke penulisannya ya. Terus juga perihal mencari novelty, selain kita bisa nanya AI ya, sering-sering tanya sama dosen pembimbing ya, Bu. Soalnya eh, perihal lanjut studi itu bukan masalah siapa yang pinter, tapi adalah masalah siapa yang bisa bekerja sama antara kita sama dosen pembimbingnya gitu. Kayak contoh ya, mungkin penelitian kita biasa-biasa aja, tapi dosen pembimbing ACC lulus gitu kan. Ada juga mungkin eh, studi kita, penelitian kita tuh bagus, tapi mungkin komunikasi kita nggak bagus sama dosen pembimbing kita, ya udah kita mungkin bisa nggak dilulusin gitu kan. Jadi balik-balik lagi, setiap apapun yang ibu lakukan, kalau bisa dosen pembimbingnya selalu dilibatkan gitu. Jadi dosen pembimbingnya juga nggak ngerasa dilangkahi, dan juga mungkin bisa ngasih arahan gitu. Ataupun misal kalau misalnya dosen pembimbing ibu katanya, oh udah bikin-bikin aja gitu, yang penting jadi, yang penting publish gitu. Nah kalau begitu berarti ibu dari dosen pembimbingnya udah oke gitu, tinggal gimana cara biar ini apa, biar kelar lah gitu berat. Nah kalau biar kelar berarti karena dosen pembimbingnya lepas tangan, mungkin ibu bisa cari orang-orang yang bisa bantu ibu, kayak misalkan let's say teman seangkatan ataupun dosen lain di kampus ibu dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk masalah-masalah yang lebih teknis juga, kalau ibu menghadapi kendala, aku siap bantu ya gitu. Selagi aku bisa jawab dan juga aku luang juga gitu. Ini mungkin so far yang bisa aku jawab dari hal pertanyaan ibu. Kalau ada tanggapan ataupun follow up, dipersilahkan. Oh iya, aku nggak share screen ya tadi. Aku tuh ini ya, eh, mau share screen ini tapi nggak muncul ya ternyata. Ini yang masalah PDKT ataupun pendahuluan KTI tadi. Ini yang masalah
bentuk tiap-tiap susunan kalimatnya sama ini yang di draft tadi ya. Mungkin kalau ibu mau screenshot, screenshot aja gitu. Kalau misalnya ada mau tanya lebih lanjut nanti reach up aja gitu. Sorry ya, aku gak tadi tuh udah aku share screen tapi lupa. Oh iya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih jawabannya dari Mas Imam. Dari Ibu Dede Mardia, gimana? Ya, terima kasih Kang Imam, Pak Moderator. Tapi saya ngasih pantun dulu satu ya, di bulan Boleh Ramadan tuh. ya. Buka puasa enaknya pakai jahe hangat. Terima Oh, kasih Kang asik. Imam yang telah memberi semangat. Iya, Terima Iya, kasih. Insya Allah. Keren, 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 keren. pantun. Aku nggak bisa Makasih Kak. pantun, Bu. Nggak bisa Cakep banget, nih, maaf ya. Bu Gak usah, Dede gak usah. nih. Kak Imam mau balas pantun? Nggak bisa, aku mau bikin apa? Oke, oke. Terima kasih, Bu Dede. Sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Lukman dari Institut Muhammadiyah Bekasi ya yang tadi ya izin bertanya tentang gimana manajemen waktu serta dalam buatan jurnal apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ini singkat saja karena tadi sudah disinggung gitu ya oleh Oke. Kak Imam. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya perihal manajemen waktu ya. Yang jelas kalau ini lebih spesifik untuk penelitian dan publikasinya gitu ya. Kita memang spare satu satu waktu yang luang gitu, yang nggak ke distract apapun gitu ya. Nah, terus ketika kita sudah spend waktu luang gitu, menurutku yang paling utama itu adalah misal kita ngambil data nih, let's say di laboratorium atau ngambil data di lapangan gitu. Ketika datanya udah ada gitu, kita sambil pikirin gitu, oh kurang lebih data ini gunanya untuk apa gitu ya. Jangan sampai kita ngambil data udah banyak gitu, terus mau nulisnya bingung gitu kan. Jadi sambil sambil ngambil data itu kita sambil pikirin gitu kan. Oh, kurang lebih arahnya kemana, datanya untuk apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi antara ngambil data sama writingnya itu beriringan gitu ya. Nah, baru nanti kalau misalkan kayak nambah referensi ataupun bikin grafiknya biar cantik dan lain sebagainya itu urusan belakang gitu ya. Tapi ada juga mungkin orang yang ngambil data dulu, datanya udah full, udah semua, baru di writing satu-satu. Oke, itu juga jadi gitu. Ya, jangan sampai aja ada datanya tapi kita nggak tahu data itu tuh apa. Terus juga ada selama kita ngelakuin penelitian ada waktunya yang kosong. Kalau bisa waktunya dimaksimalin gitu kan. Nah, mungkin juga kalau misalkan kita lagi penelitian dan publikasi gitu ya. Kalau ada waktu-waktu yang luang gitu ataupun waktu-waktu yang nggak kepake daripada kayak apa? Kayak main-main ataupun ngabisin waktu untuk apa mungkin bisa kita pakai untuk istirahat gitu ataupun juga untuk fokus ke penelitian dan publikasinya jadi lebih efektif dan efisien juga ya kita nggak buang-buang waktu gitu. Kalau orang ini ya orang Chinese itu ini nggak nggak bahas agama ya. Kita itu ada prinsip waktu itu time is money gitu ya. Jadi waktu itu adalah uang, nggak boleh kebuang gitu. Dan orang Cina ini agak pelit gitu ya. Nah, kebetulan aku agak pelit ya kalau untuk ukuran yang bahas-bahas kayak gitu gitu. Nah, jadi waktuku itu pokoknya nggak boleh kebuang gitu. Waktu itu kan nggak bisa dibeli gitu, rugi kita. Nah, mungkin aku nggak tahu ya kalau korelasinya dengan agama ayat apa dan lain sebagainya aku nggak tahu gitu. Nah, tapi yang jelas untuk masnya ketika mau ngelakuin penelitian ya gitu sih. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang kebuang gitu daripada kalau misalkan luang dan lain sebagainya, entah fokus penelitian atau istirahat tidur sekalian. Jadi pas bangun kan lebih fit gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan jenuh bisa ngabis refreshing atau apa terus balik lagi gitu kan. Nah, ya mungkin kalau misalnya malas dan lain sebagainya bisa eh, nanti gitu mungkin digeser dulu ketika penelitian dan publikasinya udah kelar gitu ya. Apalagi kalau misalkan bertarung dengan waktu untuk kelulusan wisuda gitu ataupun syarat lulus gitu ya. Itu dari saya mungkin kalau ada follow up lebih lanjut.
Ya, terima kasih Mas Imam. Dari Mas Lukman gimana? Oke, terima kasih Mas Lukman atas pertanyaannya. Kita lanjut ya. Sepertinya Mm-mm. ini dua terakhir nih, Mas Imam. Kita cukupkan dulu ya karena waktunya nanti tidak sampai. Teman-teman berzuhur di Jawa Tengah kan beda ya. Mungkin ada Ah. yang Jawa Timur juga atau yang ada WIT jangan-jangan. Selanjutnya ada dari Desti Sastia, Magister Fisika Unsri. Wah, ini satu alma mater ya dengan Mas Imam ya. Saya mau tanya, bagaimana cara menentukan tempat publikasi yang cocok dengan riset kita? Nah, kemudian tipsnya supaya artikel kita cepat publish itu gimana? Oke, Oke. dipersilahkan Mas Imam, bisa dijawab. eh dari Eti Desti ini ya. eh Sebelumnya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Wah, satu alma mater ya. Unsri Pride. Perihal pertama nih, gimana kita cara nentuin publikasi yang cocok gitu. Eh, Publikasi yang cocok ini aku anggap yang sekali submit langsung publish gitu ya. Aku anggapnya gitu. Jadi terlepas dari kualitas artikel kita, pokoknya bikin semaksimal mungkin yang kamu bisa dulu gitu. Sementok-mentok yang kamu bisa gitu. Oh, artikelnya udah mentok nih ya. Terus kita mau pilih submit mana gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan targetannya Scopus yang dan juga belum pernah publikasi gitu, mungkin bisa mulai dari Q4 dulu gitu, jurnal yang mudah-mudah dulu gitu. Atau mungkin kalau kata orang itu jurnal temen. Nah, jurnal temen ini maksudnya kayak contoh kamu kuliah di Unsri gitu. Unsri kan ada jurnal gitu. Nah, contoh jurnal A gitu. Oh, ternyata pengelola jurnal A itu dosen dosen mana gitu. Mungkin tapi dari jurusan lain. Mungkin kita bisa main ke jurusan itu, terus bilang, oh saya ada artikel Pak. Gimana ya kira-kira biar bisa publish di jurnal Bapak? Nah, gitu. Itu mungkin jurnal temen gitu ya. Cara-cara cara-cara newbie biar yang penting ada artikel dulu gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya di kita itu kan apa ya? Hal-hal yang kayak gitu tuh kayak lumrah banget ya. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa kayak gitu ya. Nah, atau misal artikelnya udah ready nih, tapi kalau yang memang benar-benar mau serius ya nggak mau yang kayak cara kayak tadi itu bisa ke gini eh, tanya sama dosennya ataupun yang udah pernah publish sering publish di bidang itu. Oh kira-kira untuk artikel kayak gini yang probability untuk publishnya gede dan juga layak itu di mana gitu ya. Nah, atau kalau misalkan udah sering bisa valuing valuing sendiri gitu. Ataupun mungkin misal kalau nggak dosennya ada yang nggak tahu atau nggak nemu gitu atau masih bingung juga bisa kok reach up aku juga Eti aku bisa ini ya. Mungkin secara bidang keilmuan aku nggak paham gitu mungkin karena jurusan dan beda dan lain sebagainya tapi secara substansi aku at least paham lah gitu oh dengan kualitas writing dan data kayak gini layaknya di mana gitu kan nah terus lanjut ya. Kira-kira yang mau cepet publish nah orang Indonesia tuh kadang gini ya eh, udah penelitiannya asal mau cepet gitu mau cepet publish pula gitu tapi kita nggak bisa memunafikan gitu ya memang sistem kita itu kayak gitu misal kayak let's say dosen nih ngajuin pendanaan gitu eh udah dananya dipotong-potong eh, 1 tahun udah harus terbit gitu kan agak gimana gitu padahal kalau orang di luar negeri itu penelitiannya bisa bertahun-tahun gitu kan. Nah, tapi ya mau gimana pun kendalanya kan harus kita hadapi gitu biar cepet. Nah aku menyarankan ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat oh jurnal ini publishnya cepet gitu. Yang pertama jurnal open access itu pasti lebih cepat. Mostly. Kenapa? Jurnal open access itu pasti lebih cepat. Karena jurnal yang open access itu, let's say nih contoh, Springer ya. Kita ambil Springer. Springer yang jurnal A ini dia hybrid. Hybrid itu dia bisa subscription yang gratisan, bisa yang open access berbayar. Nah, kalau misalnya yang jurnal hybrid kayak gini, ini pasti full lama, pasti lama gitu. Kita skip gitu.
Kalau yang jurnal purely subscription, yang murni murni gratis, dia mostly lama juga. Nah, kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena banyak orang di luar sana, dia itu mau penelitian, ada artikel penelitian, mau submit, tapi dia nggak ada uang gitu, nggak ada kendala, apa, nggak ada uang untuk bayar biaya publikasi open access, atau yang kita sebut dengan Article Processing Charge, APC gitu. Nah, jurnal hybrid sama subscription ini kan memfasilitasi untuk publish gratis gitu. Jadi orang berbondong-bondong publish di sana. Karena orang berbondong-bondong publish di sana, otomatis kan submissionnya penuh. Karena submissionnya penuh, otomatis managing editornya lama. Karena managing editornya lama, otomatis juga publishnya lama gitu kan. Nah, lanjut ya. Nah, maka dari itu prefer ke jurnal open access. Kenapa jurnal open access relatif lebih cepat? Karena jurnal open access itu dia berbayar mostly ya. Dia berbayar karena ada artikel processing charge-nya itu yang mengharuskan kita membayar sejumlah uang agar artikel kita terbit di model open access gitu. Nah, karena di open access berbayar, otomatis kan orang yang hanya orang-orang yang punya uang aja, yang punya uang untuk bisa submit dan publish di jurnal itu gitu. Otomatis karena hanya orang-orang yang punya duit aja, otomatis kan kompetitornya berkurang gitu, bukan hanya orang yang punya artikel dan punya uang juga gitu. Jadi kita bersaing dengan orang yang sesama punya uang lah gitu, yang submit di sana gitu. Terus Mas, eh, tapi maksudnya kita bayar uang itu nggak menjamin kita punya uang, nggak menjamin artikel kita publish juga, nggak kayak gitu ya. Karena juga jurnal open access kayak contoh let's say terbitan Springer juga dia punya mensyaratkan kualitas gitu. Kalau artikel kita nggak memenuhi kualitas itu, even kita ada uang ya tetap aja nggak publish gitu kan. Nah, jadi selain kita bisa nargetin gitu, oh artikelnya yang mana gitu ya, jurnal yang mana ya biar yang cocok gitu, biar sekali submit langsung accepted gitu. Terus yang kedua, kalau mau cepet ya prefer open access gitu ya. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau mau asal-asal yang penting terbit gitu, sebenarnya ada kayak jurnal Predator gitu ya, ataupun jurnal yang kayak money oriented gitu. Soalnya beberapa penerbit open access itu dia money oriented gitu. Kayak contoh let's say kita bisa sebut MDPI gitu ya. MDPI itu artikel processing charge-nya bisa berpuluhan juta, 20-30 juta ya normal sih. Artikel processing charge untuk jurnal-jurnal international Trindex Scopus itu segitu. Nah, tapi dia eh, bisa sampai cuman sebulan gitu. Dari submission sampai terbit itu sebulan. Padahal normalnya ya 3 bulan lebih lah, bahkan setahun ada, setahun lebih ada. Aku pun ada dari submission sampai terbit itu 2 tahun ada gitu. Nah, untuk kasus MDPI, kebetulan aku pernah publish di MDPI juga. Submission ke publish cuma 1 bulan, tapi bayarnya 30 jutaan untuk jurnal Q1 ya, gitu. Ya jurnalnya memang bagus, cepet juga. Cuman ya itu sanggup nggak untuk uang segitu gitu. Nah mungkin kalau misalkan nggak ada uang segitu untuk artikel processing charge, berarti konsekuensinya adalah ya kita mau nggak mau harus submit di jurnal yang gratisan aja gitu ya. Otomatis kan lama. Nah jadi gimana biar kita bisa mencapai waktu biar oh dari submission ke publishnya sesuai dengan waktu deadline kita ya, berarti kita harus maksimalin di artikelnya harus bagus, terus pemilihan jurnalnya juga tepat gitu kan. Nah, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan gitu, untuk kalau ada tanya-tanya ataupun follow up lebih lanjut juga dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Imam. Gimana Mbak Desti Sastia? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, cukup mungkin cukup. Oke, kita lanjut ya. Berarti ke pertanyaan selanjutnya dari Rida Rosida. Salam Mas Imam, saya Rida. Izin bertanya terkait khusus untuk studi lanjutan S3. Selain mencari dosen atau supervisor yang dan linear dengan kita, sebaiknya berapa banyak publikasi yang perlu kita siapkan? Dan reputasinya apa harus Scopus atau WOS? Mohon tipsnya Kak buat persiapan S3. Nah, ini keren banget nih. Oke, siap. Kami persilahkan Mas Imam. Dari Rida Rosida, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk studi lanjut khususnya S3 ya.
selain mencari dosen ataupun supervisor, ya kalau S3 jelas ya kita harus tahu dulu nih mau pembimbingannya sama siapa. Soalnya kan itu kunci kelulusan dan kunci kelancaran penelitian kita gitu. Eh, eh, Terus masalah linear atau enggak itu sebenarnya bukan masalah linear atau enggak ya. Topiknya kita oke atau enggak gitu, bukan linear atau enggak gitu ya. Yang linear itu jurusannya ya misal let's say S1 S2-nya teknik mesin. Kalau biar mau linear, oke S3 teknik mesin. Tapi kalau topiknya beda ya misal S1 S2 kamu ngerjain apa, S3 mau ngerjain yang lain, ya it's okay gitu. Selagi topik yang dikasih dosennya kamu mau dan kamu bersedia dan minat juga gitu kan. Terus selanjutnya, berapa banyak publikasi yang perlu kita siapkan? Ya kalau misalnya yang sebaiknya, kalau sebaiknya ya sebagus-bagusnya dan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau misalnya S3 di Indo gitu ya. Kamu nggak ada publikasi juga mau lanjut S3 itu oke gitu. Tapi mungkin kalau mau keluar gitu, ya ini jadi bahan bahan apa ya bahan bahan jualan lah gitu biar kita untuk diterima admission. Apalagi kalau mau dapat beasiswa gitu kan. Nah, dan reputasinya harus apa Scopus atau WOS. Kalau yang mau sebaiknya tadi ya sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya ya sebagus-bagusnya pasti Scopus dan WOS gitu. Tapi kalau mungkin seadanya aja gitu, seadanya aja ya seenggaknya ada satu gitu. Ada satu yang terindeks Scopus atau WOS gitu, yang jangan nggak ada sama sekali gitu kan. Nah, itu sih mungkin dari aku Rida ya. Kalau misalnya ada follow up atau lebih lanjut dipersilahkan juga. Ya, terima kasih Mas Imam. Bagaimana Oke, Mas Imam, thank you. Oke, terima kasih juga Mbak Rida atas pertanyaannya. Nah, karena kendala waktu juga di forum ini, jadi pertanyaan kita cukupkan dulu. Tapi Mas Imam sangat membuka ini ya, membuka lebar gitu. Diskusi ataupun tanya jawab, bahkan bantuan tadi ya, kalau beliau bisa membantu katanya. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya atau apa, tadi beliau sudah share kontaknya di layar, teman-teman bisa mintakan juga ke beliau. Selanjutnya sebelum penutupan kita ada dokumentasi kepada teman-teman dipersilahkan mungkin untuk bisa on cam dulu sementara untuk kita sama-sama tangkap layarnya. Siapa, Umi? Siapa? Bagaimana? Oh ya, ditunggu ya 1 menit untuk bisa berfoto bersama dengan Mas Imam dan dokumentasi juga bagi Kipaska. Oke, sudah ready teman-teman? Mas Mufid, Mas Didik. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah boleh dimatikan kembali kameranya. Ya, itu tadi eh, serangkaian kegiatan kita dari jam 10 kurang tadi sampai setengah 12 ini seru sekali, Alhamdulillah. Banyak pertanyaan, banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga terus-terus menjadi penyemangat kita ya dalam aktivitas sehari-hari. Saya mewakili teman-teman dari Kipas Undip. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
dalam pelayanan penyambutan, terutama kepada Mas narasumber, Mas Imam. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami selaku panitia mohon maaf. Semoga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dari kami itu saja. Mari bersama-sama kita tutup ya dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah kita semua mohon ampun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Jika ingin meninggalkan Zoom, Ya, kami Alhamdulillah. persilahkan rekan-rekan sekalian peserta bisa meninggalkan Zoom juga jika sudah berkenan. Terima kasih.